Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Bualuhun dari kelas D1A. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk merakit komputer, gunakan untuk merakit komputer. Nah, kita simak video ini baik-baik. Tutorial merakit komputer. Nah, teman-teman, inilah alat-alat yang digunakan untuk merakit komputer. Sebelum kita masuk ke dalam merakit komputer, apa sih alat-alat ini dan apa sih fungsi dari alat-alat ini? Alat-alat ini adalah alat-alat perangkat keras atau perangkat hardware adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Komponen-komponen komputer. Yang pertama adalah prosesor atau biasa disebut dengan otak komputer, adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Motherboard merupakan sebuah papan sirkuit yang menyediakan konektivitas elektrik yang disebut bus sehingga semua komponen dan perangkat motherboard dapat terhubung. Yang berikut adalah Vega Card. Vega Card atau Video Graphic Accelerator yang berfungsi sebagai pengolah data grafis untuk menampilkan layar monitor. Berikut adalah RAM. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program lainnya. Berikut adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Berikut adalah optical drive. Optical drive yaitu media penyimpanan khusus yang tidak bisa diubah isinya dan hanya bisa dilakukan pengisian ulang data sebanyak 4 kali. Power supply. Power supply adalah alat untuk menghantar arus listrik ke semua komponen yang ada di dalam komputer. Heizing fan adalah perpaduan antara dua perangkat bernama heizing dan fan. Heizing berfungsi untuk memindahkan suhu dari prosesor, sedangkan fan adalah kipas kecil untuk pendingin. Yang berikut adalah casing. Casing adalah sebuah rumah atau tempat dari komponen komputer yang berbentuk kotak yang merupakan tempat letaknya motherboard, hard disk, DVD room, dan lain-lainnya. LCD monitor adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Mouse dan keyboard adalah perangkat keras yang termasuk dalam golongan input atau masukan. Mouse mengatur pergerakan kursor secara cepat, sedangkan keyboard masukkan angka, huruf, dan simbol. Berikut adalah kabel. Kabel yang pertama adalah power supply, kabel yang kedua adalah kabel VGA, dan yang terakhir adalah kabel SATA. Kabel pada umumnya berfungsi untuk menghantar arus listrik, namun kabel juga berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat satu dengan perangkat yang lain. Yang terakhir adalah toolkit. Toolkit terdiri dari obeng, isi sama portabel metal, baut, dan thermal pasta. Nah, teman-teman, itulah komponen yang harus kita siapkan sebelum memulai perakitan komputer. Kita masuk pada merakit komputer. Memasang prosesor. Sebelum kita pasang prosesor,
kita lihat dulu ujung segitiganya sehingga kita tidak salah untuk menaruh prosesor pada tempatnya. Buka kunci prosesor, buka lagi, terus letakkan prosesor ke tempatnya. Nah, seperti ini. Terus kita tutup kembali. Setelah itu jangan lupa untuk menambahkan thermal pasta pada prosesor. Thermal pasta yang ditambahkan tidak usah terlalu banyak. Kemudian kita pasang heatsink fan. Kabel pada heatsink fan kita pasang ke port di motherboard. Kemudian kita baut heatsink fan-nya sehingga melekat pada motherboard. Berikut kita akan masang RAM. Sebelum masang RAM, jangan lupa kita buka slot RAM-nya. Terus sesuaikan RAM-nya ke slot RAM seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengunci slot RAM-nya sehingga RAM-nya melekat dengan kuat pada slotnya. Kemudian kita membuka casing. Kita tujurkan casing di atas meja. Kemudian jangan lupa membuka baut pada casing tersebut. Nah, seperti ini. Tinggal diputar saja. Kemudian kita buka alas pada bagian atas casing dan buka semuanya seperti ini. Kemudian kita pasang power supply. Jangan lupa untuk membaut power supply. Terus pada bagian bawah power supply juga harus dibaut sehingga melekat pada casing dan tidak mudah terlepas. Kemudian kita masang panel. Cara masangnya seperti ini. Tempelkan pada dinding casing. Kemudian kita masang motherboard pada casing. Sesuaikan motherboard di dalam casing seperti ini. Nah, kemudian kita baut motherboardnya sehingga motherboard tidak terlepas saat casing didirikan. Nah, sudah selesai memasang baut pada motherboard seperti ini. Kemudian kita pasang hard disk. Letakkan hard disk pada tempatnya seperti ini, masukkan dengan perlahan. Kemudian kita baut dengan menggunakan baut hard disk seperti ini. Kita baut lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang kabel SATA hard disk. Kabel SATA kita pasang dari hard disk menuju ke motherboard. Nah, seperti ini. Kemudian dari power supply kita pasang ke hard disk seperti ini. Kemudian kita pasang optical drive.
Setelah kita masang optical drive pada casing hard disk, jangan lupa untuk membaut optical drive-nya seperti ini. Baut optical drive sehingga optical drive-nya tidak terlepas. Kemudian kita pasang kabel SATA optical drive. Dari optical drive menuju ke motherboard. Nah, seperti ini. Kemudian dari power supply ke optical drive. Kemudian kita memasang VGA card. Sebelum masang VGA card, kita buka casingnya seperti ini. Terus kita letakkan VGA card sesuai posisi pada casing. Nah, seperti ini. Kemudian tempelkan kembali casingnya dan jangan lupa untuk dikeratkan. Kemudian jangan lupa memasang power supply ke motherboard sehingga arus listrik bisa menyebar ke motherboard. Nah, ketika sudah terpasang seperti ini, terus kita memasang power ke motherboard. Nah, berikut kita akan memasang pin group sesuai dengan instruksi pada buku panduan pemasangan pin group. Ini seperti ini pada buku panduannya. Ini power LED, ini power SW, ini HDD LED, dan ini kabel audio. Nah, jangan lupa untuk memasangkan pin group seperti instruksi pada buku. HDD LED dipasang juga. Terus kabel audionya. Setelah terpasang, pasang juga pin front USB. Nah, setelah selesai memasang pin front USB seperti ini, kemudian kita pasang fan tambahan. Fan tambahan kita pasang seperti ini. Dari kabel power supply kita sambungkan ke fan tambahan seperti ini. Nah, satu lagi seperti ini, sehingga arus listrik dapat menyebar ke fan. Kemudian kita tutup casingnya seperti ini cara penutupannya. Jangan lupa untuk membaut casing seperti ini, tinggal diputar aja casing bautnya.
Setelah menutup casing, dirikan CPU seperti ini. Kemudian kita pasangkan kabel VGA card pada layar monitor seperti ini. Kemudian ke CPU, putar sehingga merekat dengan kuat. Jangan lupa untuk memasang keyboard dan mouse. Nah, kabel keyboard kita akan pasang ke CPU seperti ini, ke port USB. Kemudian jangan lupa untuk memasang kabel USB mouse ke CPU. Nah, langsung saja kita pasangkan seperti ini. Terus jangan lupa memasang kabel power ke terminal listrik. Sebelumnya itu kita pasangkan ke power supply. Dari kedua kabel power ini kita colokkan yang pertama kabel CPU ke terminal listrik dan kabel monitor ke terminal listrik. Sekian dari saya, Angela Uwaluhun. Jika ada yang salah dalam penjelasan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan video ini saya ambil dari channel Tim Lab Hardware Unicom. Sekian dan terima kasih.